Jadi tobat itu ada tiga tingkat. Ada berapa tingkatan tobat? Tiga tingkatan. Nah, jadi tobat itu tiga nih. Nah, yang pertama adalah taubatul awam. Tobatnya orang awam. Nah, itu adalah jalannya para nabi. Jalan yang lurus itu adalah jalannya para rasul. Jalan yang lurus itu adalah jalannya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Artinya orang-orang yang para malaikat bersaksi bahwa mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah. Dan jalan yang lurus itu adalah jalannya para aulia. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang sufi. Karena para nabi, para rasul, para syuhada, mereka semua adalah orang-orang sufi. Berarti jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang sufi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tambahkanlah petunjuk. Maksudnya apa? Maksudnya setelah kita mendapatkan hidayah, petunjuk-petunjuk dari Allah, kita minta supaya kita diberikan taufik, diberikan kekuatan untuk dapat menjalani hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa taufik, tanpa kekuatan, tanpa kemampuan itu, kita tidak bisa untuk menjalani agama ini. Ya. Makanya ada seorang doktor dalam bidang ilmu ketasawufan. Dia membuat satu makalah membahas tentang agama. Kata beliau apa? Kata beliau, ilmu itu dapat menimbulkan iradah. Ilmu itu artinya ilmu semata-mata itu bisa menimbulkan kemauan di dalam hati kita untuk patuh kepada Allah. Tetapi kemauan semata-mata itu tidak cukup untuk menjalani perintah Allah. Nah, kita udah belajar apa? Kita udah belajar ngaji Al-Quran, kita udah belajar sholat. Maka dengan belajar itu akan ada kemauan di dalam hati. Tapi begitu kita kerjakan sholat tidak mampu. Nah, jadi ilmu itu dapat mendatangkan kemauan, tapi kemauan semata-mata itu tidak cukup untuk bisa menjalani agama dengan baik, menjalani agama dengan benar. Maka apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan kemampuan. Mendapatkan kemampuan itu bagaimana? Untuk mendapatkan kemampuan menjalani agama ini, maka disinilah kita membutuhkan tarbiyah, pendidikan langsung dari seorang mursyid yang arif billah. Seorang mursyid yang mengenal Allah Ta'ala, yang di dalam batinnya tidak ada selain Allah Ta'ala, yang ada cuma Allah. Maka melalui pendidikan khusus yang mereka berikan kepada kita, disitulah akan menumbuhkan kemampuan di dalam hati kita, pada diri kita, sehingga kita dapat menjalani agama ini dengan benar. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Orang jangan cuma minta-minta punya nak mau bicari, itu maksudnya. Nah, jadi orang ini yang terjadi potongan berdiri sekarang ini begitu. Nah, setiap kali sholat minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tambahkanlah petunjuk. Artinya berikanlah taufik. Ya Allah, berikanlah taufik. Ya Allah, berikanlah taufik. Nah, itu taufik 1000 kat orang yang mau ambil. Apa taufiknya? Taufiknya itulah seorang guru. Guru bukan sekadar guru yang bisa memberikan ilmu, tapi guru yang dapat mentazkiyah, membersihkan hati kita daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Jadi Allah datangkan guru yang bisa membersihkan hati kita dari sifat nafsu yang jelek, sehingga tidak ada kebimbangan di dalam hati kita. Bimbang kenapa? Bimbang karena hati kita terikat-ikat dengan alam ini. Terikat dengan alam, terikat dengan anak, terikat dengan istri, terikat dengan pekerjaan, terikat dengan harta, apa segala macam. Itu yang membuat hati kita ini bimbang. Tapi kalau hati kita ini selalu tersangkut kepada Allah Ta'ala, maka kita akan terbebas dari alam semesta, sehingga tidak ada lagi gelisah. Nah, orang yang hatinya terikat-ikat dengan alam, orang inilah yang sulit menjalankan ibadah kepada Allah.
Dia mau sholat, ya, dia ada dapat ingat dia anak. Dia mau sholat, dia ada dapat ingat dia toko, macam-macam. Akhirnya sholat pun gelisah, tidak tenang, tidak enak dia sholat. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya berat menjalani ibadah. Kenapa? Karena tidak ada taufik dalam menjalani ibadah. Tidak ada kekuatan, kemampuan untuk melakukan ibadah tersebut. Makanya butuh seorang guru. Seorang guru yang akan mentazkiyah, seorang guru yang akan membersihkan hatinya daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Dengan jalan apa? Dengan jalan tarbiyah, pendidikan secara khusus daripada guru tersebut, sehingga nafsunya itu bersih dan dia tidak lagi terikat-ikat dengan alam semesta. Maka di saat itulah dia dapat menjalani agama ini dengan tenang, dengan senang dan dengan nikmat. Jadi terasa lezat di saat dia mengerjakan sholat. Seperti kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Aku jadikan sholatku sebagai qurrata aini, sebagai penyejuk hatiku. Jadi kalau Rasulullah ada apa-apa tuh, ketenangan Rasulullah itu di dalam sholat. Jadi ketenangan Rasulullah itu bukan pada harta, bukan pada anak, bukan pada teman, bukan pada banyak orang yang mendukung dia. Ketenangan Rasulullah itu dalam mengerjakan sholat. Fis sholati, bukan bis sholati. Jadi kata Abuya, di situ kata Rasulullah fis sholati. Aku jadikan ketenanganku itu di dalam sholat, bukan dengan sholat. Di dalam sholat, bukan dengan sholat. Jadi dengan apa? Dengan makrifah kepada Allah Ta'ala di dalam sholat, itulah yang membuat saya menjadi tenang. Jadi coba perhatikan itu. Jadi aku jadikan qurrata aini, ketenangan hatiku itu fi sholati, di dalam sholat. Bukan bis sholati, bukan dengan sholat. Jadi kalau orang mau sholat, biarpun orang mau sholat banyak-banyaknya, namun tenang. Kalau tidak ada makrifah di dalam sholat kita. Makrifah artinya apa? Makrifah artinya cinta kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak ada cinta di dalam hati kepada Allah Ta'ala, sekalipun beribu-ribu rakaat kita kerjakan sholat, tetap tidak ada ketenangan, kenikmatan dalam menjalani sholat. Jadi itu. Kita bermohon kepada Allah, semoga kiranya Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat menjalani taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyutabbitana, dan kita juga bermohon kepada Allah agar kiranya Allah menetapkan kita alaiha, atas bertobat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Fa inna tabata ala taubati asyaddu minat taubati. Karena sesungguhnya tetap di atas taubat itu lebih berat dibandingkan bertobat. Bertobat itu gampang. Ada kalanya bertobat itu gampang aja kita bertobat. Tapi tetap untuk bertobat itu yang sulit. Jadi hari ini kita mendengar ceramah-ceramah, penyampaian-penyampaian, apalagi umpama ada ulama, ada ustadz yang berbicara tentang azab-azabnya Allah Ta'ala, azab kubur atau azab neraka. Maka di saat kita mendengar itu, menyesal kita. Berarti kita bertobat. Jadi pulang ke rumah, jadi nonton Korea, nonton film ini, waktu chatting di itu apa segala macam, tidak teringat lagi. Akhirnya tidak bisa bertobat lagi. Jadi tobat itu gampang. Artinya mempertahankan tobat, memelihara tobat itu yang sulit. Makanya nas'alullah ta'ala ayyuwaffiqana litaubati wa ayyutabbitana 'alaiha. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa bertobat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan kita di atas tobat. Jadi tobat itu ada 3 tingkatan. Ada berapa tingkatan tobat? 3 tingkatan. Jadi tobat itu 3.
Yang pertama adalah taubatul awam, tobatnya orang awam. Nah, jadi tobatnya orang awam bagaimana? Nah, dia bertobat dengan dasar penyesalan di dalam hatinya. Jadi hatinya penuh dengan penyesalan. Penyesalan atas apa? Atas dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Nah, jadi dia menyesal bahwa dia telah melakukan banyak dosa, dia telah melakukan banyak pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga terlihat ancaman-ancaman Allah yang akan menimpa dirinya. Nanti di saat dia mati datang malaikat mencabut nyawa, nah, sakit luar biasa. Nah, kemudian di dalam kubur dia pun akan mendapatkan fitnah, dia akan menemui fitnah. Setelah fitnah kemudian dia menemui bala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mulai terlihat, mulai teringat ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menimbulkan penyesalan di dalam hatinya. Bukan sekedar menyesal, dan dia pun keluar dari dosa-dosa yang dia lakukan. Keluar dari dosa yang dia lakukan dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang awam setelah dia menyesal, memohon ampun, dan dia berhenti dari melakukan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, orang awam ini dia bertobat yaitu dengan banyak melakukan amal-amal yang baik, dengan banyak melakukan perintah Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Nah, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan melakukan amalan-amalan yang saleh, maka mereka adalah orang-orang yang Allah akan menukar kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, Allah tukar dengan kebaikan. Sehingga di dalam hadis kemarin diterangkan bagaimana? Ya, di akhirat nanti ada seorang hamba, awalnya dia membaca bukunya. Dari awal itu dosa semuanya. Begitu udah akhir buku itu, dia membaca amal-amalnya yang baik. Karena pada akhir hidupnya dia bertobat. Lantas dia penasaran, teringat dengan ayat, oh Allah akan menukar amal-amal yang jelek dengan amal yang baik. Dia balik lagi baca dari pertama. Begitu dia baca dari pertama, ternyata semuanya udah berubah jadi baik. Tidak ada lagi amalan jelek. Maka orang awam di saat ada penyesalan di dalam hatinya dan dia pun mohon ampun kepada Allah dan dia pun keluar daripada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Orang awam dia akan melakukan amal-amal yang banyak. Jadi perintah Allah itu mulai dia jalani, mulai dia melakukan perintah Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguh dia untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia bersungguh-sungguh? Dia bersungguh-sungguh supaya dia dapat menjaga perintah-perintah Allah dan dapat menghindari larangan Allah. Karena kalau dia tidak patuh nanti dia jatuh lagi dalam maksiat. Maka dia sibukkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan patuh kepada Allah. Sholat, puasa, baca Al-Quran, berzikir-zikir, semua dia kerjakan. Jangan sampai ada waktu yang dia tidak patuh kepada Allah, dia tidak beramal kepada Allah. Karena kalau itu tidak dapat dia lakukan, umpama dia berhenti baca Al-Quran, kemudian mau bunyi film, kemudian dapat telepon, macam-macam sudah terjadi. Akhirnya dia tidak dapat menjalani tobatnya kepada Allah Ta'ala. Jadi orang awam itu dia bertobat bagaimana? Orang awam itu dia bertobat dengan bersungguh-sungguh melakukan amal-amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak melakukan amal kepada Allah. Itu tobatnya orang awam. Apakah kita udah termasuk tobatnya orang awam? Gimana Fahri? Udah termasuk? Jadi kalau tobatnya orang awam, tidak lagi dia pergi ke warnet tuh. Kalau masih pergi ke warnet, itu bukan tobat orang awam, itu belum masuk kita. Belum masuk tobat orang awam itu maksudnya. Tobat orang awam saja belum masuk. Apalagi tobat yang kedua, tobatnya orang khawas, atau tobat ketiga, tobatnya khawasul khawas. Jadi kalau orang awam dia bertobat, dia akan melakukan amalan-amalan yang banyak.
supaya dia dapat memelihara perintah Allah, dan juga dia dapat menjaga dirinya supaya tidak melakukan larangan-larangannya Allah Ta'ala. Cuma kenapa orang yang sudah seperti itu, kalau dapat kita melakukan seperti itu, kita dikatakan maka tobat kita dikatakan tobatnya orang awam. Padahal kan sudah luar biasa, kan? Ya, sudah luar biasa. Dia dapat melakukan amalan yang sangat banyak sehingga dia dapat memelihara perintah Allah dan juga dapat menjaga dirinya dari berbuat maksiat. Nah, sudah begitu bagusnya masih dikatakan tobat orang awam. Ini masih orang awam nih. Nah, artinya dikatakan tobatnya orang awam maksudnya apa? Awam itu artinya umum. Umum. Berarti ini tobatnya orang awam berarti banyak orang boleh bikin begitu. Itu maksudnya. Jadi kalau cuma bertobat dengan gaya seperti itu, melakukan banyak ibadah, banyak amal, itu banyak orang seperti itu yang dapat melakukan seperti itu. Nah, kenapa dia dikatakan tobatnya orang awam? Tobatnya itu dikatakan tobat awam karena dia tidak bertoriko. Karena dia tidak bertoriko. Oh, berarti dia dikatakan tobatnya itu dikatakan tobat orang awam oleh ahli toriko. Nah, adapun ahli syariat mengatakan ini tobatnya sudah sempurna. Kalau ahli syariat. Tapi kalau ahli toriko memandang belum sempurna. Kalau Anda belum bertoriko, kalau Anda belum mendapatkan seorang mursyid atau Anda belum bermursyid, ya, artinya berguru kepada seseorang yang dapat membimbing batinmu sehingga berkemuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobat yang Anda jalani itu masih tobatnya orang awam. Dan jadi tobatnya orang awam ini dia melakukan ibadah yang sangat banyak, dan dia melihat tobatnya itu datang dari dirinya. Jadi dia melihat tobatnya itu datang dari dia. Artinya tobat itu datang dari kesungguhan dia. Dia yang bersungguh-sungguh. Saya bersungguh-sungguh. Maka karena dia melihat tobatnya itu datang dari dirinya, sehingga di dalam hatinya ada bisikan-bisikan bahwa saya ini berhak untuk menuntut ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan surga. Jadi dia merasa berhak untuk menuntut imbalan kepada Allah. Jadi nanti di hari kiamat ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah laksanakan haji, masukkan saya ke dalam surga. Kemudian rumah saya, istana saya dalam surga harus luas, kalau enggak awas. Nah, ini gimana caranya? Merasa memiliki hak untuk menuntut ganjaran dari Allah Ta'ala. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya karena melihat taubatnya itu datang dari dia. Artinya karena dia yang bersungguh-sungguh. Dan padahal kalau kita mendengar cerita-cerita, ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel, kata Rasulullah. Di mana seumur hidupnya dia tidak pernah berhenti melakukan ibadah kepada Allah. Tidak pernah berhenti. Lalu di satu saat ketika hari kiamat, Allah perintahkan dia masuk ke dalam surga. Tapi Allah katakan kepada malaikat Jibril, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Akhirnya si hamba ini dia pun protes kepada Allah. Ya Allah, bukan dengan rahmatmu, bukan dengan kasih sayangmu. Terus kenapa? Karena ibadahku. Bukan, kata Allah, bukan karena ibadahmu, tapi karena kasih sayang saya. Bukan Allah, bukan karena kasih sayangmu, tapi karena ibadahku. Maka kata Allah kepada malaikat Jibril, kalau begitu cobalah kamu hitung lebih banyak mana ibadahnya dengan nikmat yang saya berikan sama dia. Akhirnya dihitunglah nikmat mata. Cubi-cubi mata itu dihitung. Jadi nikmat cubi-cubi mata. Cobalah dihitung tuh nikmat cubi mata dengan lebih ibadah mana lebih banyak tuh. Akhirnya dihitung cuma nikmat cubi mata kalah lebih ibadah. Kalau begitu Jibril, masukkan dia dalam neraka. Akhirnya bertobat, ya Allah, saya mau ampun ya Allah. Kalau begitu masukkan saya ke dalam surga dengan rahmatmu, bukan dengan ibadah. Dan juga Rasulullah katakan bagaimana? Kata Rasulullah dalam hadis,
La yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Kalian gak akan masuk surga dengan sebab amalan kalian. Jadi amalan kalian itu tidak akan membawa kalian ke dalam surga. Tapi kalian wajib beramal. Jadi jangan nanti seperti orang-orang yang belajar thariqah kemudian tidak mau bersyariat. Jadi wajib kamu beramal, tetapi tidak boleh di dalam hati kamu terlihat bahwa amalan itu penyebab kamu masuk ke dalam surga. Jadi apa kata Rasulullah? La yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Kalian gak akan masuk surga karena amalan kalian. Maka para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, engkau juga begitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya, saya pun begitu. Saya gak akan masuk surga karena amalan saya. Terus dengan sebab apa saya masuk surga? Taghammadani Allahu bi rahmati. Dengan rahmat Allah saya masuk surga. Artinya apa? Artinya setelah kita melakukan tobat orang awam, melakukan tobat orang awam, artinya kita dapat melakukan amal-amal yang banyak, sehingga kita dapat memelihara perintah Allah dan menjaga diri kita dari bermaksiat kepada Allah. Kita harus dapat merasakan kasih sayang Allah di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah Ta'ala, karena kasih sayang Allah Ta'ala. Berarti apa? Berarti kasih sayang Allah Ta'ala itu harus terasa di dalam hati kita, supaya kita bisa masuk surga. Jadi kalau kasih sayang Allah tidak terasa di dalam hati kita, artinya kita ini bisa sholat, saya ini bisa sholat, saya ini bisa baca Al-Quran, saya ini bisa berzikir, bisa melakukan amal baik ini, amal baik itu. Ini semuanya kalau bukan datang dari Allah, saya nggak bisa melakukan itu. Maka setelah dia melihat semua itu datang dari Allah, mulai terasa, mulai tumbuh perasaan-perasaan di dalam hatinya betapa Allah itu sangat mengasihi dirinya. Kalau dapat dia melakukan itu, artinya merasakan kasih sayang Allah di dalam hatinya, sementara dia itu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tobatnya itu meningkat dari tobat awam menjadi tobatnya orang khawas. Dan orang yang seperti ini yang dikatakan orang yang mengamalkan atau orang yang bertobat taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha itu bagaimana? Dia bertobat, dia banyak melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia melihat semua itu datang dari Allah Ta'ala, sehingga terasa kasih sayang Allah di dalam hatinya. Itu disebut dengan taubatan nasuha. Dan Allah katakan di dalam hadis bahwa di sebelah barat itu, 40 tahun perjalanan dari ujung barat. Jadi matahari tenggelam kemana? Sana ya? Berarti sana barat kan? Ya sana kan? Jadi di ujung barat 40 tahun perjalanan ke sana. Di sana itu ada babut taubati, ada pintu tobat. Ada pintu tobat. Maka pintu tobat itu akan selalu terbuka sampai kapan? Sampai matahari muncul dari barat. Jadi kalau matahari udah muncul dari barat, pintu tobat itu ditutup. Artinya apa? Allah nggak terima lagi tobat dari umat manusia. Nah, selama matahari belum muncul dari arah barat, maka selama itu siapapun yang mengamalkan taubatan nasuha. Taubat apa? Taubatan nasuha. Maka taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala dan semua dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Artinya taubatan nasuha bagaimana? Dia dapat melakukan amal yang banyak, sehingga dia dapat memelihara perintah Allah dan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan hatinya dapat merasakan kasih sayang Allah Ta'ala. Itu taubatan nasuha. Maka semua dosa yang dia lakukan, fayubaddilullahu sayyi'atihi hasanah. Semua dosa yang dia lakukan itu Allah ganti dengan apa? Dengan kebaikan. Kalau enggak berarti tidak diganti sekalipun kita sudah melakukan amalan yang banyak. Nah, kalau kita dapat memahami itu, berarti apa?
Melakukan amal yang banyak itu wajib. Ya. Tetapi jangan lupa kewajiban kita bukan hanya pada melakukan amal yang banyak. Kewajiban kita juga adalah bagaimana kita dapat merasakan kasih sayang Allah Ta'ala di dalam hati kita. Karena ibadah-ibadah ataupun taubat yang kita lakukan itu pun semua sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Berarti hati kita ini harus dapat merasakan kasih sayang itu. Itu maksudnya. Nah, jadi jangan cuma wajib taubat, wajib sholat, wajib puasa, wajib ini, wajib itu. Nah, terus hatinya tidak dipedulikan. Hatinya yang tidak dapat merasakan kasih sayang Allah Ta'ala itu dia nggak peduli. Nah, maka orang ini tidak baik tobatnya. Sekalipun dia sudah bertobat, tapi tobatnya itu bukan tobatan nasuh. Karena taubatan nasuh itu tobat zahir dan batin. Jadi zahirnya patuh kepada Allah, batinnya dapat merasakan kasih sayang Allah Ta'ala. Itu disebut dengan taubatan nasuh. Nah, ada begitu. Jadi bukan cuma zahirnya patuh kepada Allah, menjalani perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, hatinya juga harus dapat merasakan kasih sayang Allah Ta'ala. Nah, maka kalau ini sudah dapat kita pahami, ya, sudah paham teman-teman, taubatan nasuha, sudah mengerti taubatan nasuha. Jangan cari-cari di buku, nggak dapat di buku tuh taubatan nasuha tuh. Anak beli di Gramedia juga nggak ada. Jadi apa makna taubatan nasuha? Taubatan nasuha artinya taubat zahir dan batin. Taubat zahir bagaimana? Taubat zahir artinya dia dapat melakukan amal yang banyak sehingga dia dapat memelihara perintah Allah dan menjaga dirinya dari berbuat maksiat. Taubat batin bagaimana? Taubat batin artinya dia dapat merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah membantu dirinya sehingga bisa melakukan taubat zahir. Nah, maka kalau itu sudah dapat dipahami, berarti wajib atas diri kita mencari seorang guru yang dapat membimbing hati kita, yang dapat mentazkiyah hati kita, membersihkan. Tazkiyah artinya membersihkan hati kita dari sifat-sifat nafsu yang jelek. Nah, apa sifat nafsu yang jelek? Sifat nafsu yang jelek yaitu mencari-cari huzus dan mencari-cari keuntungan. Maksud di diri. Nah, dia patuh kepada Allah, tetapi di dalam hatinya masih tersembunyi. Nah, maksud diri seperti apa? Dipuji, disebut-sebut namanya, nah, dihormati. Nah, itu ada di dalam hatinya. Jadi kalau kita tidak mencari guru yang dapat membersihkan batin kita, hati kita dari sifat itu, tidak akan hilang itu. Tidak akan hilang. Nah, jadi sekalipun kita melakukan ibadah banyak, tetap saja penyakit batin itu akan bersarang di dalam diri. Ya. Jadi ada orang, nah, karena ingin menghilangkan penyakit itu, ya, akhirnya dia pun mengamalkan zikir tanpa guru. Ya. Maka dia pun khulwat di rumahnya, dia nggak pergi ke hutan, di rumahnya khulwat, nggak keluar dia. Tidak keluar. Nah, nggak lihat orang, nggak bicara dengan orang lain. Nah, jadi kerjanya zikir, la ilaha illallah. Nah, 1 minggu pokoknya 1 minggu. Nah, makan nggak makan, minum nggak minum, tidur nggak tidur. La ilaha illallah. Nah, begitu selesai, nah, udah selesai kan? Ketemulah dia dengan Amin. Ya Amin, kamu bisa mengamalkan zikir sebanyak itu? Nah, saya 1 minggu saya berzikir, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Kamu bisa? Nah, itu artinya apa? Ternyata zikir yang dia lakukan tidak dapat menghilangkan penyakit, malah makin bertambah. Itu. Artinya apa? Artinya dalam mengamalkan zikir pun tidak boleh tanpa seorang guru. Nah, bukan menghilangkan penyakit batinnya, malah akan menambah penyakit batinnya. Paham itu, Bik? Makanya ada istilah syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Wujud diri. Terlihat ada ilmu, terlihat ada amal. Itu disebut dengan syirik khafi. Syirik khafi ini wujud diri, keberadaan diri kita.
Keberadaan diri kita ini tidak dapat dihilangkan dengan diri kita. Jadi kalau orang mau berzikir-zikir sendiri itu orang berzikir bagaimana orang mau hilang orang berdiri dengan orang berdiri. Nyada mau hilang yang ada batang orang berdiri. Jadi itu syirik khafi bukan hilang makin menambah. Makanya perlu tak seorang guru? Perlu. Kenapa? Karena syirik khafi itu tidak akan hilang kecuali dengan wujud Allah, dengan cahaya Allah. Nah. Jadi kalau cahaya diri yang selalu terlihat di dalam batin kita, oh kita punya ilmu, kita ini ulama, kita ini ahli zikir. Kalau cahaya diri, sifat diri yang selalu terlihat pada diri kita, maka syirik khafi itu akan semakin bersinar, bercahaya di dalam hati kita. Maka syirik khafi ini artinya cahaya diri ini hanya akan hilang dia dengan cahaya Allah. Cuma sebelum mendapatkan cahaya Allah itu bagaimana? Hati kita harus dibersihkan dulu dari sifat nafsu yang jelek. Nah, orang yang dapat membersihkan hati kita dari sifat nafsu yang jelek adalah orang yang memiliki seorang guru. Jadi seorang guru, seorang mursyid, mereka lah yang akan membersihkan hati kita daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Sehingga kalau hati kita ini sudah bersih dari sifat nafsu yang jelek, maka pada waktu itulah cahaya-cahaya Allah itu mulai bersinar di dalam hati kita. Sehingga kita dapat merasakan kasih sayang Allah. Dan kita pun dapat mengamalkan taubatan nasuh. Paham tuh kira-kira? Yang bisa dipahami? Ya, jadi kira-kira Ipit butuh guru apa enggak? Bukan ustaz, tapi guru. Ustaz aja perlu guru. Perlu guru untuk dapat membimbing rohani. Sehingga ilmu dan amal itu tidak menjadi hijab, tidak menjadi penghalang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu perlu, amal itu perlu, tapi jangan sampai ilmu dan amal itu menghalangi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya sih. Jadi khurut 40 hari itu bagus. Tapi kalau pulang dari khurut, yang ada terlihat dalam hatinya kebesaran diri, berarti khurut 40 hari itu tidak bagus. Wa ta'awanu fil birri wat taqwa. Saling bantu-membantulah kalian, tolong-menolonglah kalian. Dalam hal apa? Fil birri wat taqwa. Dalam berbuat baik dan ketakwaan. Al-birri, baik itu apa? Baik itu kalau kamu dekat dengan Allah. Kalau kamu jauh dari Allah, sekalipun zahirnya baik, tetap tidak baik. Jadi baik itu apa sih? Kalau dekat dengan Allah. Kalau jauh dari Allah, sekalipun zahirnya dekat dengan Allah, tapi ternyata batinnya itu jauh dari Allah, tetap tidak baik. Jadi wa ta'awanu fil birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian dalam berbuat baik dan ketakwaan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal yang soleh, dan mereka saling menasihati. Dengan apa mereka menasihati? Wa tawassaw bil haqqi, dengan hak, dengan Allah. Jadi mereka menasihati dengan Allah. Wa tawassaw bis sabri, dan mereka saling menasihati dengan kesabaran. Artinya apabila Allah Ta'ala itu sudah nyata di dalam hatinya, barulah dia dapat bersabar. Jadi kalau Allah tidak nyata di dalam hatinya, artinya tidak terlihat alam ini datang dari Allah Ta'ala, bagaimana dia bersabar? Orang tampilnya ada yang timur tahan tuh. Kecuali kok ketawa pula. Kecuali hati dia bersama Allah. Dia melihat alam ini tidak lepas dari Allah Ta'ala. Alam ini bisa bergerak karena Allah menginginkan. Apabila hati dia senantiasa menyaksikan alam ini tidak lepas dari Allah Ta'ala, barulah dia dapat bersabar. Seperti kata Rasulullah, as-sabru fis sadamatil ula. Sabar itu pada hantaman pertama. Jadi ketika ditempelnya, hatinya tidak bergerak sedikit pun.
Artinya tidak ada gejolak, tidak ada keinginan marah sedikit pun di dalam hatinya. Ketika ada orang menempeleng dia. Kalau kata Abu ya apa? Jadi kalau ada yang menempeleng pipi kanan, dia kasih di pipi kiri. Pak, ini sebelah kiri, bagi lagi. Supaya makin terlihat perbuatan Allah Taala itu begitu. Tapi kalau tidak terlihat perbuatan Allah, dia tampilin sebelah kanan, dia tunggu sebelah kanan. Tadi ditempelin dia balas ting tumbuh, ya sarap dan tunggu pakai kaki lagi, upah. Situnya enggak nganin tahu kita dulu ban 7, ban hitam, ban radial, dan lain-lain. Ya, tadi begitu. Bisa dibahas itu. Jadi tobat tuh gampang, agak-agak gampang sebenarnya tobat tuh. Yang paling sulit tuh mempertahankan tobat. Dan berkata Muhammad bin Sairin, semoga Allah merahmati beliau, iyyaka an ta'mala syai'an minal khairis tsumma tada'hu. Janganlah engkau melakukan satu amalan yang baik kemudian kamu meninggalkan. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bertobat lalu dia berhenti bertobat. Kemudian dia bertobat, berhenti bertobat, kemudian dia sukses. Nggak ada cerita kayak gitu. Ya, bertobat sehari, kemudian bermaksiat lagi, lalu meninggal. Alhamdulillah saya sebelum meninggal udah tobat. Nggak ada cerita. Tetap dia. Tidak ada seorang pun yang bertobat kemudian dia kembali bermaksiat lalu sukses ya. Nah, bukan begitu ceritanya. Nah, jadi harus dapat memelihara tobat, baru dia itu sukses. Kalau enggak bisa. Nah, fayam bagi ta'ib, maka sepatutnya bagi orang yang bertobat untuk selalu menjadikan ajalnya seolah-olah berada di depan matanya. Nah, artinya dia selalu teringat mati. Aduh, mati kita ini, selalu teringat. Nah, jadi kalau dia selalu teringat dengan kematiannya, likai yathbita ala taubati, supaya dia dapat menetap di atas tobatnya. Nah, dapat menetap atas tobatnya. Wa yatafakkaru fi ma madha min dunubi, dan hendaknya seorang hamba itu, orang yang bertobat itu untuk dapat berpikir pada dosa-dosa yang dulu pernah dia lakukan. Jadi dia teringat dengan dosa yang dulu dia lakukan. Sudah dia teringat dengan dosanya, wa yakthirul istighfar, dan memperbanyak istighfar. Jangan teringat dosa malah kasihkan. Iya dulu enak saya pacaran, bertunangan. Bukan begitu cara ingat dosanya. Apa boleh dia ingat dosa kayak gitu? Ingat dosa kayak gitu bukan bertobat itu. Jadi dia ingat dosanya, ingat dosanya supaya dia dapat beristighfar. Jadi setelah dia mengingat dosanya, dia menyesal, menyesal. Baru setelah dia menyesal, dia pun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata para ulama, menyesal kalau nggak teringat dosa tuh nggak menyesal. Aduh, Ustaz, saya menyesal. Aduh, kasihan, tapi dosa banyak sekali. Apa nggak dosa tahu deh, Ustaz? Itu nggak menyesal. Apa menyesal kayak gitu? Ya udah ya. Adi turang pe mama, turang pernah sakit, tidak teringat dia. Orang pi papa, orang pernah sakit dari hati, tidak teringat dia. Menyesal kenapa? Anda mau itu kita kasih sakit dalam betul hati. Iya, itu yang dia menyesal. Padahal mai tua belum dia kawin ibu, belum jadi istri dia. Itu pun dia menyesal. Ya kan? Nah, jadi menyesal itu kalau tidak teringat dosa, kata para ulama, tidak benar tuh, tidak diterima. Penyesalannya tidak diterima. Maka dia harus mengingat dosanya, dan dia menyadari bahwa dosa itu akan menjadi penyebab bagi dia untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
sehingga dia pun menyesal dan dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat melakukan itu, nah, Anda ingat dosa dan Anda menyesal. Gampang itu apa enggak? Mudah apa enggak? Susah. Tidak gampang. Cerita gampang. Nah, kalau cerita gampang. Coba pikir. Nah, artinya orang ini, apakah orang ini ada di antara kita ini yang tidak berbuat dosa? Tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Orang semua pernah berbuat dosa. Nah, kalau ingat dosa juga gampang. Tapi menyesali dosa yang kita lakukan itu sulit, tak gampang. Menyesali dosa. Karena dia sadar bahwa dosa itu menjadi penyebab dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesali itu yang sulit. Maka kalau dia beristighfar tidak ada penyesalan, kata Siti Robi Al-Adawiyah, nah, Anda beristighfar tetapi tidak ada penyesalan. Istighfar Anda itu pun wajib diistighfarkan. Anda mohon ampun tapi tidak ada penyesalan. Anda wajib mohon ampun dari mohon ampun yang yang seperti itu. Artinya apa? Siti Robiah Al-Adawiyah beliau melihat ya, permohonan ampun kepada Allah yang tidak ada penyesalan itu dosa. Apa kalian tuh? Anda pura-pura itu mohon ampun, astagfirullah, tapi tidak ada penyesalan hatinya. Bohong kamu dengan Allah Ta'ala. Gimana dengan Allah Ta'ala saja bohong? Bagaimana ceritanya? Nah, jadi ingat dosa gampang. Menyesali dosa yang kita lakukan itu yang sulit. Kalau dapat Anda melakukan itu, wa yashkurullah ta'ala dzalik. Bersyukurlah Anda kepada Allah kalau dapat Anda melakukan itu. Bersyukur kepada Allah dengan makna Anda melihat kalau Anda dapat melakukan itu, Anda melihat itu pun datang dari Allah, sehingga Anda senantiasa memuji-muji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi selesai sholat apa kita baca? Alhamdulillah. Kenapa kita ucapkan alhamdulillah? Nah, kita nggak dapat mobil, nggak dapat motor. Nah, ya udah selesai sholat. Kenapa alhamdulillah? Apa yang kita bersyukur di situ? Alhamdulillah karena kita melihat sholat yang kita lakukan ini datang dari Allah. Makanya kita memuji-muji Allah, bukan karena dapat foto. Jadi nanti dapat foto baru alhamdulillah. Nah, kok itu sholat kan bukan dari Allah, itu maksudnya. Jadi kalau kita dapat mengingat dosa dan di saat itu kita dapat menyesal, sehingga kita pun mohon ampun kepada Allah dan permohonan ampun kita itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka yashkurullah, kita pun bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena dapat menyesali dosa itu juga nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Itu nikmat dari Allah Ta'ala. Kalau kita dapat menyesali dosa yang pernah kita lakukan, itu nikmat dari Allah. Nah, itu tanda Allah ingin hambanya itu baik. Jadi kalau Allah menginginkan hambanya itu baik, di antara tandanya apa? Allah ciptakan penyesalan-penyesalan di dalam hatinya, sehingga setiap kali dia teringat dengan dosanya dia menangis. Nah, tapi kalau teringat dosa bukan menangis malah senang, ya, arti tidak diinginkan baik oleh Allah Ta'ala, malah diinginkan wala ma razaqahu minat taubati. Dia bersyukur kepada Allah atas demikian, artinya karena dia dapat mengingat dosa-dosa dan menyesal dan dapat melakukan istighfar, mohon ampun yang banyak. Itu semua datang dari Allah, dia bersyukur. Dan juga dia bersyukur karena Allah telah memberikan taubat pada dirinya dan Allah telah memberikan taufik kepada dirinya untuk dapat melakukan taubat. Dan juga dia berpikir pada pahala di hari kiamat. Karena orang yang banyak berpikir pada pahala di hari kiamat nanti akan timbul gemar di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan. Dan orang yang berpikir pada siksa-siksaan Allah, inzajara anis sayyi'at, maka dia akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan jahat. Nah, terhindar dari perbuatan jahat. Maka kalau orang awam tuh, jangan dulu ingat pahala, jangan dulu ingat pahala. Kita ini sebagai pemula harus banyak mengingat azab Allah Ta'ala.
Makanya sebenarnya penceramah itu yang paling bagus dia cerita azab aja dia lah. Cerita azab. Cerita tentang siksaan dalam kubur, ya. Siksaan dalam neraka, siksaan waktu kita bangkit pada mahsyar. Pokoknya segala macam azab itu dicerita. Karena orang awam ini, artinya pemula ini, orang yang belum dapat patuh kepada Allah, pertama-tama yang dia butuhkan itu adalah ketakutan di dalam hatinya. Itu yang dia butuhkan. Sehingga kalau hatinya itu sudah dikuasai oleh rasa takut, maka mudah bagi dia untuk patuh kepada Allah Ta'ala. Nah, apabila dia sudah mulai patuh, sudah bisa patuh kepada Allah, barulah apa yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan adalah janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah. Jadi janji Allah, kalau kamu bersungguh-sungguh menjalani syariat dan menjalani thariqah, maka cahaya-cahaya Allah Ta'ala itu akan terlihat di dalam hatimu. Terlihat. Itu janji Allah. Maka dia berpegang pada janji tersebut untuk dapat menjalani thariqah yang benar, sehingga kasih sayang Allah Ta'ala itu terlihat di dalam hatinya. Seperti itu. Jadi kira-kira itu dulu pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita sehingga ada penyesalan dan kita dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, yaitu taubat zahir dan juga taubat batin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan.